Kalau saya kemarin itu pertanyaan, kalau misalnya kamu bekerja di bawah tekanan, nanti kamu bagaimana? Kemudian komitmenmu untuk menjadi PNS itu seperti apa? Terus kenapa memilih UNES? Kemudian bagaimana dengan keluargamu dan sebagainya. Intinya sih lebih ke komitmen kamu nanti sebagai seorang pegawai itu bagaimana dan kenapa kami harus memilihmu, itu yang jelas. Kemudian kalau yang kedua, ini saya sedikit sharing ya. Kebetulan baru banget, anget-anget kemarin itu saya ngobrol duduk berdua dengan salah satu pewawancara atau orang yang mewawancarai saya waktu saya tes SKP. Mbak Upi tahu kan bahwa baru ini saya launching buku begitu. Nah, waktu itu ceritanya gini Mbak. Ya, jadi beliau itu memberikan selamat, terus cerita Mbak, ini nyambungnya ke wawancara waktu itu. Jadi beliau bilangnya begini, satu poin yang membuat saya simpati terlebih dahulu kepada Bu Rindi, waktu itu beliau sebut saya Bu Rindi, kepada Bu Rindi waktu tes wawancara itu adalah karena Bu Rindi ini pegiat literasi. Beliau juga kebetulan pegiat literasi, suka nulis buku dan sebagainya. Jadi di antara yang lain, menurut beliau waktu itu, di antara yang lain, karena waktu itu ditanya Mbak, kalau misalnya di bidang akademik, menurut wawancara, kalau sudah lolos SKD, itu kan akademiknya pasti sudah oke. Versi beliau-beliau waktu itu begitu ya. Jadi, poin apa sih selain akademik yang bisa kamu berikan dan kamu bisa ikut menggaungkan nama UNES waktu itu. Jadi, kayak kelebihan kamu di luar akademik itu apa? Minat kamu di mana? Begitu. Nah, waktu itu saya menjawab menulis, karena memang saya suka nulis gitu. Dikejarlah ketika kita menjawab menulis, lah sudah berapa tulisan yang kamu hasilkan dan sebagainya begitu. Juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya problem solving. Jadi kayak misalnya di organisasi tertentu ada masalah tertentu, lah itu bagaimana caramu untuk menyelesaikannya seperti itu. Saya sih jadi keinget kayak pas kita rekrutmen itu loh Mbak, organisasi gitu waktu itu. Jadi kayak misal ada hal tertentu, manajemen waktu bagaimana, kemudian kalau misal ada selisih pendapat dengan teman sekerja itu seperti apa, terus komitmenmu untuk bekerja dalam tim itu bagaimana, seperti itu sih. Kalau wawancara itu lebih di hal-hal yang sifatnya di luar akademik Mbak, karena kalau di akademik mungkin sudah terwakili di tes tulis dan micro teaching-nya tadi, seperti itu Mbak Pi. Kebetulan kamu bilang kalau kamu itu hobi dan minatnya menulis dan memang terbukti bisa meluncurkan satu buah buku gitu ya. Ya, kalau waktu itu sih aku ditanya Mbak, jadi kayak misal kamu bilang minatnya nulis nih gitu ya, terus buktinya apa, berapa karya sudah kamu hasilkan. Nah, karena waktu itu kan aku belum nulis buku ya, tapi kok ya alhamdulillahnya waktu proses perkuliahan tuh udah kayak nulis artikel, kemudian ikut seminar nasional, kemudian jadi salah satu pemakalah kayak gitu kan. Nah, itu ternyata sangat membantu Mbak. Kalau aku sendiri juga merasa ketiban rezeki karena artikel dari tesisku itu udah masuk di di jurnal, dan kebetulan jurnalnya juga alhamdulillah sudah terakreditasi gitu. Jurnalnya tuh ya Mbak? Oh bukan di JPH, bukan di JPH. Ya, emang sih Mbak, maksudnya intinya adalah kita pahami dulu lah, karena kan kalau misal di perguruan tinggi itu kaitannya sama Tridharma ya Mbak. Jadi kayak kita tuh udah nyiapin apa aja terkait dengan Tridharma itu gitu, karena kalau misal kita punya sesuatu hal yang berbeda dari katakanlah peserta yang lain atau rival ya bukan rival ya sama orang yang sama-sama berjuang dengan kita itu, kalau kita punya poin plus dibandingkan mereka itu pasti akan menjadi poin tersendiri begitu. Terus selain itu, kebetulan ini kan kamu bilang menulis terus alhamdulillah bisa membuktikan. Berarti kalau memang kita nggak bakat di situ, jadi seperti yang kamu bilang tadi ya, jangan sampai ngomong bakatnya nulis dan ternyata
setelah kita diterima kita tidak bisa membuktikan apa yang sudah kita omongkan saat wawancara itu tadi ya. Intinya makanya tadi nggak hanya sekedar ngomong tapi memang ada wujud konkretnya begitu, terlepas dari sebelum kita diterima dan bahkan nanti juga setelahnya begitu. Jadi komitmen dan konsistennya itu juga perlu untuk diperhitungkan jauh-jauh hari begitu Mbak Opi. Kalau di UNES zamannya saya waktu itu enggak Mbak, enggak ada yang terkait itu sih. Jadi memang tadi ya seputar dengan penggalian informasi terkait dengan sejauh mana saya mengenali diri saya sendiri, kemudian bagaimana gambarannya kalau misalnya nanti saya harus bekerja dalam tim, kemudian kemampuan saya dalam manajemen waktu, dalam berorganisasi dan seterusnya. Karena memang ternyata kenapa pertanyaan itu ditujukan, saya baru tahu dan terjawab setelah saya terjun, Mbak. Jadi waktu itu ya saya pikir, oh memang ya idealnya atau apa ya standarnya wawancara itu pertanyaan seperti ini gitu ya. Ternyata enggak, karena pertanyaan itu muncul sesuai dengan budaya kerja di tempat kita gitu, Mbak.